Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali kita bisa jumpa dalam program RYM. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah pola pikir kita sehingga kita boleh semakin hari memiliki hidup yang berkenan di hadapan Bapa. Sebelumnya kita akan pujikan satu pujian, saudara. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kebahagiaan di hadirat-Mu. Kebahagiaan di hadirat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur oleh karena kesempatan ini Kau berikan lagi atas kami, di mana kami boleh bersekutu, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu bersama-sama. Bapa, berbicaralah kepada kami,
Beritahukan kepada kami apa yang Engkau mau kami kerjakan. Taruh perkataanmu di mulut, bibir, lidah anakmu ini, sehingga apa yang kami dengar benar-benar itu merupakan suaramu. Terima kasih, berikan kami hikmat untuk mengerti, urapilah kami semua, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ketika saudara mengikuti program ini, saudara pasti dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, langsung saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan, pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Saudara, ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel pada waktu itu, di mana Elohim Yahweh, Allah Israel, mengatakan bahwa Dia memperhadapkan tiap-tiap hari kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan dilanjutkan dengan satu pesan agar bangsa Israel selalu memilih kehidupan, supaya mereka juga beserta keturunannya hidup. Saudara, berbicara kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk dalam perjanjian lama bagi bangsa Israel, pengertiannya adalah kehidupan atau berkat itu selalu menyangkut hal-hal yang lahiriah. Dikatakan bangsa Israel akan beroleh kehidupan, akan beroleh berkat yang berupa panen yang berhasil, bisa mengalahkan musuh, kekeringan bisa berakhir alias hujan turun, dan berkat-berkat lain yang selalu berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Sedangkan kematian atau kutuk berkaitan dengan tentu saja lawan daripada kehidupan dan berkat, yaitu suatu keadaan yang tidak nyaman, tidak bisa melepaskan diri dari musuh, ya, bahkan segala milik dijarah, tidak turun hujan, mengalami kekeringan, panen yang gagal, ya, dan kehidupan yang susah tentunya, saudara. Maksudnya kehidupan secara lahiriah, kehidupan secara fisik. Itu tentu berbeda dengan pengertian berkat atau kehidupan bagi umat perjanjian baru. Bagi umat perjanjian baru, bagi saudara dan saya, yang dinamakan berkat adalah satu keadaan yang bisa membawa kita menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Menjadikan kita memiliki satu hidup yang berkualitas, saudara. Sedangkan kutuk atau kematian berbicara tentang kebinasaan, artinya keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Jadi bagi umat perjanjian baru, bagi saudara dan saya, yang namanya kematian atau kutuk itu sesuatu realitas yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan.
Melalui ayat ini, seperti halnya bangsa Israel yang diingatkan oleh Allah supaya memilih kehidupan, saudara. Artinya ketika bangsa Israel memiliki ketaatan terhadap Allah, maka hidup mereka akan diberkati. Begitu maksudnya. Tetapi ketika bangsa Israel menolak untuk taat, ketika bangsa Israel memberontak kepada Elohim, ketika mereka menyembah Allah lain, maka yang mereka peroleh adalah kutuk, kekalahan, kematian, keadaan-keadaan yang tidak nyaman, yang mana bisa mereka alami di dalam hidup mereka. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita sebagai umat perjanjian baru? Apa yang diperhadapkan Allah kepada tiap-tiap hari sebagai bentuk berkat atau kehidupan, ataukah itu kutuk atau kematian? Kita harus sadar betul bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Begitulah dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Itu artinya bahwa apakah itu kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, itu ada di dalam setiap kejadian atau peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi atau kita alami di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ayat tadi juga mengatakan dan mengingatkan serta menasehati kita supaya kita memilih kehidupan, saudara. Artinya di dalam menyikapi setiap peristiwa atau kejadian di dalam hidup ini, baik itu keadaan atau peristiwa yang membuat kita nyaman, aman, ataupun setiap kejadian yang tidak nyaman, yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan, kita harus memiliki sikap hidup yang benar, saudara. Nah, ketika kita sebagai umat perjanjian baru bisa memiliki sikap hidup yang benar, berarti kita sedang memilih kehidupan, kita sedang memilih berkat. Karena olehnya atau melalui setiap kejadian itu, kita semakin disempurnakan iman kita makin diserupakan dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, kita dijadikan semakin sempurna seperti Bapa. Itu maksudnya, saudara. Nah, itu sangat terkait dengan kondisi batiniah kita. Ketika kondisi batiniah kita belum diubahkan, maka tidak mungkin kita bisa memiliki respon atau sikap hidup yang benar terhadap setiap kejadian atau peristiwa yang kita alami di dalam hidup kita, saudara. Kalau manusia lama kita masih kuat, keduniawian kita masih kuat, tidak mungkin kita bisa memiliki sikap hati yang benar. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi setiap kita untuk senantiasa menyadari bahwa sejatinya yang namanya kekristenan itu adalah proses perubahan. Proses perubahan keadaan batiniah seseorang supaya kita bisa semakin serupa dengan Allah, semakin sesuai atau semakin mendekati rancangan Allah semula. Dan untuk itu sejatinya Allah sudah memberikan fasilitasnya. Kita diberikan firman Allah sebagai tuntunan, kita juga diberikan Roh Kudus, di mana ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Allah sendiri, Roh Kudus
Jadi di dalam diri setiap orang percaya sejatinya ada Roh Allah. Roh Allah inilah yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dalam arti Roh Kudus inilah bersama-sama dengan firman Allah, ya, yang akan memampukan kita untuk mengalami perubahan kondisi batiniah kita, yang akan memberikan kesanggupan kepada kita untuk menanggalkan manusia lama kita. Dan itu tidak akan muncul secara otomatis atau dengan sendirinya, bukan. Tetapi kita harus menyadari betul-betul keadaan keberdosaan kita. Kita harus sadar betul bahwa sejatinya kita itu mengenakan tubuh daging, tubuh dosa. Ya, kita ada di dalam trek kemelesetan yang harus kita benahi, yang harus kita ubah, saudara. Nah, kalau kita menyadari akan hal itu, maka ada upaya-upaya, ada perjuangan-perjuangan dalam diri kita untuk memiliki moral yang agung seperti Tuhan Yesus. Nah, saudara, itulah yang akan menjadikan kita bisa memiliki pilihan yang benar, sikap hati yang benar, ketika kita diperhadapkan kepada berkat atau kutuk. Kita diperhadapkan pada kehidupan atau kematian, yaitu ketika segala sesuatu terjadi di dalam hidup ini, saudara. Ketika kita diberkati, kita bisa memahami bahwa berkat itu sejatinya adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa menyadari bahwa berkat itu sejatinya bukan untuk kita pribadi. Sebaliknya, kita harus juga memikirkan kepentingan orang lain. Sehingga ketika kita menyadari kemelesetan kita berjuang untuk menjadi serupa dengan Yesus, kita sadar betul kita tidak akan menjadi orang yang egois dengan apa yang sudah kita peroleh. Kita tidak akan menjadi sombong dengan berkat-berkat yang sudah ada di tangan kita. Sebaliknya, kita senantiasa menyatakan kehadiran dan kasih Allah dimanapun kita berada, saudara. Nah, itu penting. Juga untuk hal-hal yang tidak nyaman, ya, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita direndahkan, ketika kita dicaci maki, ketika di jalan kita dipotong, ketika kita dijahati, atau keadaan-keadaan tidak nyaman lainnya, ya, tubuh kita menderita karena sakit, saudara. Ya, kita bisa memiliki respon yang benar terhadap semuanya itu, karena kita selalu membangun, kita selalu berjuang agar menjadi serupa dengan Yesus, agar kita memiliki kondisi batiniah yang sempurna seperti Bapa, sehingga ketika menghadapi keadaan yang tidak nyaman, kita tidak akan bersungut-sungut. Ya, saudara, kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tetap diam, tidak membalas ketika diperlakukan tidak senonoh, ketika diperlakukan tidak adil. Karena kita tahu pasti bahwa ada pengadilan Allah, saudara. Ketika kita dipojokkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika kita diminta yang terbaik dari kita tetap berikan. Itu menunjukkan sikap hidup yang benar, saudara. Itu berarti kita sedang memilih berkat, kita sedang memilih kehidupan. Dan dari hal-hal kecil, melalui keputusan, melalui tindakan dan perbuatan kita yang selalu sepikiran dan seperasaan dengan Allah, yang selalu sesuai dengan kehendak Allah, sejatinya kita sedang membangun, kita sedang merajut satu kehidupan. Maksudnya adalah
kehidupan yang berkualitas, saudara. Dan itulah kehidupan yang dibawa oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, "Aku datang untuk memberi hidup," saudara. Hidup yang dibawa Yesus, Zoe, adalah hidup yang berkualitas, saudara. Ya, itu perlu kita perhatikan. Dan sejatinya ketika kita memiliki respon atau sikap hati atau tindakan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, baik dalam keadaan yang nyaman ataupun keadaan yang tidak nyaman yang saya sudah jelaskan tadi, itu sejatinya kita sedang mengumpulkan harta di surga, seperti yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 20. Jadi walaupun kita masih hidup, walaupun kita masih ada di muka bumi ini, kita bisa mengumpulkan harta di surga. Harta di surga adalah keadaan batiniah yang sudah diubahkan, yang sudah diserupakan dengan Yesus, yang sempurna seperti Bapa. Itu bisa kita kumpulin. Namanya harta di surga, dikatakan Alkitab, ngengat rayap tidak akan merusaknya. Artinya itu merupakan harta abadi, Bapak Ibu Saudara. Harta abadi. Perhatikan, di dalam Ulangan 30 ayat 19 tadi dikatakan, "Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Itu berarti pilihan hidup kita itu mengandung resiko. Apakah akan membawa kita kepada hidup kekal, ataukah akan membawa kita kepada kebinasaan kekal? Artinya, pilihan kita sejatinya menentukan nasib kekal kita. Tetapi harus diingat, tidak hanya itu, karena tadi juga dikatakan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Wah, ini menarik, saudara. Artinya apa? Artinya apa yang menjadi pilihan hidup kita? Apa yang menjadi sikap hidup kita, peragaan hidup kita, ya, itu juga menentukan keadaan keturunan kita. Ya, bagaimana anak cucu kita kelak, seperti apa mereka, itu juga sedikit banyak kita ambil bagian. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena tadi jelas, ya, saya katakan bahwa ketika kita memiliki sikap hidup yang benar, kita memilih untuk merespon dengan tepat setiap kejadian, khususnya kejadian-kejadian yang tidak nyaman, saudara. Sejatinya kita sedang mengumpulkan harta, dan itu harta kekal. Namanya harta itu milik kita, saudara. Dan harta kita itu bisa kita wariskan menjadi warisan kekal kepada anak cucu kita, kepada keturunan kita, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya setiap orang di dalam hidupnya itu selalu melihat dan mencontoh, saudara. Itulah kenapa kita bisa perhatikan anak-anak yang masih balita itu cepat sekali menirukan. Kalau orang tuanya ngomong sembarangan, maka anak kecil ini juga akan berbicara sembarangan, saudara. Kalau kedua orang tuanya hidupnya tidak bersih, dalam arti tidak rapi, saudara, maka anaknya pasti juga akan meniru, saudara. Begitu juga ketika orang tua ini memperagakan satu hidup yang berkualitas, hidup yang seperti Yesus, hidup yang berkenan di hadapan Bapa. Semua pertimbangan, semua keputusan, tindakan, perkataan, perbuatan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Maka tanpa sadar, orang tua sebenarnya sudah mewariskan warisan kekal kepada anak-anak dan keturunannya. Dan percayalah, anak-anak kelak akan tumbuh dewasa dengan memiliki bekal
iman yang benar. Karena dia sudah menerima warisan dari orang tuanya, peragaan hidup yang berkenan di hadapan Allah. Nah, sayang sekali ini sangat jarang disadari oleh kebanyakan orang Kristen, saudara. Sehingga tidak hanya mereka itu tidak peduli dengan kehidupan berkualitas yang dibawa oleh Yesus, ya, mereka juga tidak sempat berpikir bahwa kalau kehidupan yang berkualitas itu merupakan warisan kekal yang bisa diturunkan kepada anak keturunan mereka, saudara. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini, mari kita sadar, Bapak Ibu Saudara, sejatinya setiap kita berpotensi untuk memiliki harta kekal yang bisa kita wariskan kepada anak, cucu, dan keturunan kita, yaitu ketika kita memiliki kondisi batiniah yang diubahkan, ketika kita bisa memperagakan kehidupan yang seperti Yesus, kehidupan yang berkenan kepada Bapa. Oleh sebab itu, jangan puas ketika kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi kita harus ingat betul bahwa tiap-tiap hari kita senantiasa diperhadapkan kepada kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, di mana kita harus memilih, dan pilihan kita itu menentukan nasib kekal kita dan nasib kekal keturunan kita. Ingat saudara, saudara bisa memiliki harta kekal, saudara bisa mewariskan harta itu kepada keturunan saudara. Bukankah itu sesuatu yang indah, saudara? Oleh sebab itu, mari saudara, kita berubah, ya. Kita mulai berjuang untuk hidup semakin serupa dengan Yesus. Kita kumpulkan harta di surga melalui setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita dengan respon dan sikap hati yang benar, sehingga kelak kita boleh diterima di kemah abadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah berbicara kepada kami. Engkau ingatkan bahwa kami sejatinya berpotensi untuk mengumpulkan harta di surga. Kami bahkan bisa mewariskan harta kekal itu kepada anak cucu keturunan kami. Kami mau berjuang untuk itu ya Bapak. Dan kami percaya ketika kami serius, Engkau sendiri yang akan menolong dan memberikan kesanggupan kepada kita. Terima kasih ya Bapak. Sebentar program ini berakhir, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih serta kemurahan dari Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa akan menuntun kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam R2M dan sampai jumpa.